Menuntut hak di tengah ketidakpastian, 6 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi 32 perawat ex-karyawan 3 rumah sakit di bawah naungan PT Tembakau Deli Medica di Sumatera Utara. Di PHK sepihak sejak 2020 tanpa pesangon, para perawat ini harus menelan pil pahit meskipun Mahkamah Agung sudah memenangkan mereka sejak tahun 2021. Tapi mengapa eksekusi putusan ini berjalan begitu berliku? Berikut sudah bersama saya, sudah terhubung Bapak Jasmen Ohanadeak selaku Wakil dari Kepala Badan Bantuan Hukum Pusat PPNI. Halo Pak Jasmen. Halo, selamat sore Mas Asagi. Siap, Pak Jasmen. Apa kabar Pak? Kabar baik, kabar baik. Alhamdulillah kabar baik ya Pak. Sebelumnya terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berdiskusi dengan saya di sini. Karena topik yang kita bawa ini cukup menarik untuk teman-teman perawat di luar sana. Jadi hari ini kita akan langsung bahas. Baik untuk teman-teman semua sejawat perawat yang menonton video ini, Anda menyaksikan PPNI News dan hari ini kita akan membedah tuntas konstruksi advokasi panjang yang dilakukan oleh Badan Bantuan Hukum Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau BBH PPNI dalam menyelesaikan sengketa perselisihan hubungan industrial. Pada Juli 2020, Pengadilan Negeri Medan mengabulkan gugatan para perawat. Pihak manajemen kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun ditolak pada April 2021. Secara hukum, putusan ini sudah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun apa boleh buat? Mengapa setelah perawat menang di MA, Anda Pak dan tim baru mengajukan permohonan eksekusi pada September 2023? Ada jeda waktu sekitar 2 tahun di sana. Apa yang terjadi, Pak? Silakan. Ya, baik. Selamat sore para pemirsa sekalian. Jadi, perkara gugatan PHI yang telah dilakukan advokasi oleh Badan Bantuan Hukum PPNI Pusat terkait dengan perkara 26, 27, 28 yang sudah diputus melalui putusan kasasi di Mahkamah Agung. Memang ada kendala terkait dengan aspek prosedural maupun aspek-aspek formil yang membuat kami dari kuasa hukum terkendala untuk melakukan proses eksekusi ini. Yang pertama adalah bahwa proses eksekusi ini melibatkan 32 orang karyawan ya yang tersebar di beberapa kota yang dalam hal ini adalah sebagai pemohon eksekusi. Nah, untuk mengajukan permohonan eksekusi ini banyak berkas-berkas yang harus kami lampirkan, banyak tanda tangan surat kuasa dengan jumlah pemohon itu 32 orang. Nah, karena perkara ini sudah cukup lama dikawal sebenarnya mulai tahun 2019 sampai dengan putusan kasasi di tahun 2021, ada beberapa karyawan yang sulit dijangkau komunikasinya. Ya, bahkan ada salah satu karyawan yang sudah meninggal dunia, ada satu orang juga yang tidak lagi dapat diakses hubungan kontaknya. Jadi itu yang pertama yang menjadi kendala. Kemudian yang kedua, perlu juga kami sampaikan bahwa perkara ini melibatkan berbagai perusahaan di bawah subordinat dari BUMN, dalam hal ini PTPN 2 ya, yaitu adalah koperasi Kopkar, Koperasi Karyawan Perkebunan Nusantara 2, dan PT Cipta Dwi Putra. Yang dua perusahaan ini adalah subordinat daripada PTPN. Nah, namun para pimpinan-pimpinannya sudah keluar dan sudah tidak dapat diidentifikasi lagi. Jadi sehingga proses aspek-aspek prosedural kami harus benar-benar memastikan agar proses permohonan eksekusi ini dapat dijangkau secara administratif oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan. Demikian, Mas. Baik Pak, mari kita coba masuk ke momen krusial di mana sidang amending ini atau teguran hukum oleh Ketua PN Medan pada akhir 2024 dan awal 2025 lalu. Di situ Pak, pihak perusahaan secara lisan menyatakan tidak mampu membayar pesangon. Betul Pak? Iya, benar. Bahkan disebutkan RS Bangkatan tutup dan hanya RS Tanjung Selamat yang eksis.
pada saat itu. Sebagai kuasa hukum perawat nih Pak, Bapak, bagaimana respon dan strategi Bapak pada saat mendengar alasan tersebut? Ya, jadi kami memang dari tim kuasa hukum dari Badan Bantuan Hukum PPNI ikut serta mengawal perkara ini di dalam proses unmanning. Perlu kami sampaikan bahwa proses unmanning ini adalah upaya yang telah dilakukan oleh pengadilan melalui surat permohonan eksekusi kami, ya, yang kami sampaikan ke pengadilan, ke ketua pengadilan di dalam proses unmanning yang pada hari itu beberapa kali unmanning langsung dilaksanakan oleh ketua pengadilan negeri menyampaikan agar ini segera dibayarkan. Namun memang waktu proses unmanning ada dua substansi yang dijadikan dasar oleh pihak perusahaan. Yang pertama adalah para pimpinan-pimpinan yang sebenarnya bertanggung jawab terkait dengan perkara ini sudah berganti. Jadi yang datang unmanning itu adalah pimpinan-pimpinan baru. Walaupun kami lihat masih ada wajah-wajah lama, namun tidak bisa mengambil keputusan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga sampaikan di dalam proses unmanning kepada ketua pengadilan negeri terkait dengan 3 rumah sakit yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayarkan uang pesangon ini, yaitu Rumah Sakit Bangkatan, ya, Rumah Sakit Bangkatan sampai hari ini belum beroperasi, ya. Mulai dari perkara ini sampai hari ini juga kami dengar kabar itu belum beroperasi. Kemudian Rumah Sakit Gail Tobing juga belum maksimal beroperasional, dan Rumah Sakit Tanjung Selamat ini yang baru beroperasi. Nah, ini yang disampaikan di dalam proses unmanning. Nah, Bapak dan Ibu pemirsa sekalian, setelah proses unmanning, kami juga telah melakukan komunikasi dengan pihak Pengadilan Negeri Medan untuk mengajukan surat permohonan sita eksekusi jaminan. Ya, jadi sita eksekusi jaminan itu kami ajukan ke pengadilan negeri, tetapi kami memiliki kendala karena untuk pengajuan sita eksekusi jaminan itu harus jelas mencantumkan objek sita jaminan yang diminta oleh pengadilan negeri. Yang salah satu contoh misalnya, kalau memang itu bangunan harus jelas bangunannya letak di mana, batas-batasnya di mana, statusnya di mana. Sehingga ini adalah syarat-syarat administratif, syarat-syarat prosedural yang harus kami buat di dalam surat permohonan eksekusi sita di pengadilan negeri. Dan kami sudah melihat bahwa jujur kami sampaikan di sini ada kendala karena kami tidak bisa, agak kesulitan untuk mengidentifikasi sita jaminan, sita eksekusi terkait dengan objek yang akan dijadikan sita jaminan di dalam perkara ini. Demikian, Mas. Baik, Pak. Mungkin karena situasi buntu ya, Pak. Anda sempat menyurati Menteri BUMN pada Mei 2025, namun nihil respons. Apa benar, Pak? Ya, benar. Jadi selain upaya litigasi ya ke pengadilan negeri, BPH PPNI juga bersurat ke pemerintah ya melalui Kementerian BUMN, bahkan ke Presiden ya, karena ini 3 rumah sakit ini di bawah PTPN 2 ya, PTPN 2 yang notabene di atasnya adalah Kementerian BUMN. Namun hingga waktu yang kami harapkan untuk ada respon, tapi tidak ada respon positif terkait dengan upaya yang kami lakukan agar ada percepatan terkait dengan pembayaran pesangon berdasarkan putusan kasasi yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ya. Demikian, Mas. Nah, hingga akhirnya pada pada Agustus 2025, Direktur PT Tembakau Deli Medica, Bapak Tahi Sahata Manurung menghubungi Anda, Pak, via telepon untuk menawarkan jalan tengah, yaitu pembayaran sebesar 50% dengan skema 3 termin. Angka 50% ini tentu memotong setengah hak normatif perawat. Mengapa akhirnya PPNI dan para perawat setuju dengan tawaran ini? Ya, jadi benar, perlu kami sampaikan kepada para pemirsa sekalian bahwa pasca kegagalan respon dari Kementerian BUMN terkait dengan pelaksanaan eksekusi ini, kami memang mendapatkan telepon untuk negosiasi dari pihak PT Tembakau Deli Medica. Jadi PT Tembakau Deli Medica ini adalah perusahaan
yang membawahi 3 rumah sakit ini di bawah PTPN 2. Nah, jadi Pak Manurung ini adalah salah satu yang ditugaskan oleh PTPN untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, salah satu opsi yang beliau berikan sebenarnya awalnya adalah membayarkan 500 juta. Ya, tetapi kami tidak bersedia. Kemudian terjadi lagi beberapa bulan kemudian mereka menelpon lagi, mereka menawarkan pembayaran 50% dari total eksekusi putusan yang ada. Namun ternyata seiring dengan proses waktu kami menyampaikan kepada para prinsipal, pada klien, pada prinsipnya para prinsipal itu setuju. Apa yang menjadi dasar bagi mereka adalah karena perkara ini sudah cukup lama, ya. Ini mulai tahun 2019. Jadi ketika ada telepon tahun 2025 itu sudah hampir 5 tahun ya, 5 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para prinsipal juga jujur harus saya sampaikan, mereka banyak yang sudah tidak bekerja. Tentu mereka menginginkan upaya perjuangan mereka itu bisa segera direalisasikan imbalannya ya. Nah, kemudian yang ketiga, kami melakukan penyampaian untuk membuat polling ya kepada 32 prinsipal ini. Hasilnya semua yang bisa dihubungin itu pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada PPNI dan mereka sepakat untuk dibayarkan 50%. Namun selang beberapa bulan kemudian terjadi kendala. Dari pihak PTPN mengkomunikasikan kembali ke kami bahwa keuangan mereka tidak cukup. Mereka meminta agar diberikan pembayaran di dalam dua termin. Yang pertama adalah DP 30% dan kemudian mereka akan bayarkan untuk sisanya 20% itu dalam waktu 2 bulan, jadi setiap bulan. Kami juga mengkomunikasikan ini kepada prinsipal bahwa pada prinsipnya kami kuasa hukum daripada BBH PPN itu selalu mengkomunikasikan bahwa kalau memang prinsipalnya setuju, maka kami juga tentu harus memaklumi terkait dengan keputusan yang mereka ambil. Ya, ini mungkin yang bisa kami sampaikan kepada para pemirsa sekalian. Ya, baik Pak. Mari kita bahas hari di mana eksekusi damai ini terjadi. Pada 4 Mei 2026 kemarin di ruang mediasi PN Medan. Prosesnya berlangsung maraton ya Pak, katanya dari jam 2.30 siang sampai jam 8 malam. Pihak manajemen langsung mentransfer uang panjar uang muka sebesar 30% ke rekening 32 perawat. Namun, dilaporkan ada 3 perawat yang sempat gagal transfer karena rekening pasif. Bagaimana penyelesaian untuk 3 rekan perawat kita ini, Pak? Iya, jadi memang proses pelaksanaan eksekusi putusan itu walaupun cuma 1 hari itu cukup alot para pemirsa sekalian. Karena memang yang pertama yang seharusnya jadwal dimulai pagi itu justru dilaksanakan pada sore hari ya, sekitar pukul 14 ya, pukul 14. Nah, karyawan para pihak PTPN setelah melakukan pembicaraan dimediatori oleh panitra dari Pengadilan Negeri Medan melakukan proses penjelasan terkait dengan penyelesaian eksekusi putusan. Setelah kedua belah pihak sepakat secara lisan, maka dilakukan penandatanganan akta vandading yang dilakukan oleh pengadilan negeri. Nah, ketika proses dari pihak PTPN berjanji dan meminta kepada para prinsipal, memang sebelumnya sudah kami sertakan semua rekening kecuali 3 rekening yang kami ajukan itu, semua rekening dan fotokopi KTP sudah kami kirimkan ke melalui pengadilan agar ini langsung segera ditransfer. Namun ada beberapa kendala yang kita temukan. Yang pertama adalah salah satu rekening itu prinsipalnya sudah meninggal dunia, jadi harus ada kuasa daripada keluarga ataupun suami waktu itu. Kemudian yang kedua, 1 orang itu tidak terdeteksi lagi, kemudian 1 orang itu memiliki rekening yang tidak berfungsi lagi. Nah, para dari pihak termohon waktu itu sangat menyayangkan sih sebenarnya kenapa ini terjadi ya, tapi kami coba melalui pengadilan negeri menyampaikan kami bermohon untuk ditindaklanjutin di esok hari. Akhirnya proses
transfer segera diselesaikan sampai pukul 9 malam ya. Dan itu langsung kami cek kepada masing-masing. Setelah mereka sudah menerima notifikasi daripada pembayaran tersebut, baru kami kemudian akhirnya selesai dari Pengadilan Negeri Medan. Nah, kemudian esok harinya saya kembali berkomunikasi dengan pihak PTPN. Dari pihak PTPN mencoba menjangkau lagi, dan kemudian akhirnya 2 rekening sudah dibayarkan. Nah, tinggal satu lagi rekening yang tidak ditemukan ya. Akhirnya saya meminta kepada para prinsipal untuk mencari satu prinsipal lagi yang bernama Teti Hotma ya. Ini saya coba minta kepada teman-teman. Kemudian 1 minggu kemudian, kalau nggak salah seminggu yang lalu, itu sudah kita kirimkan. Namun sampai hari ini pihak PTPN sudah menyampaikan akan segera ditransfer. 2 hari yang lalu saya sudah kirimkan, akan minggu ini akan diselesaikan pembayarannya. Jadi semua 32 rekening yang kami daftarkan prinsipal itu sudah ditransfer untuk down payment, yaitu DP 30% dari total 50% yang dibayarkan oleh pihak PTPN. Demikian, Pak Mirza. Baik, Pak. Transparansi di depan jurusita pengadilan ini patut sekali untuk kita apresiasi. Namun, Pak, perjuangan belum selesai sepenuhnya. Masih ada kewajiban pembayaran sebesar 20% lagi yang tadi Bapak jelaskan, yang dicicil dalam waktu 2 bulan ke depan. Jika berkaca dari alotnya kasus ini sejak tahun 2020 hingga 2026 ini, Pak, jaminan apa yang dipegang oleh BBH PPNI agar pihak perusahaan tidak kembali cedera janji pada sisa cicilan para perawat ini, Pak? Iya, benar sekali pemirsa. Jadi memang ini tentu menjadi sebuah konsekuensi ya, yang tentu juga harus kita perhitungkan secara matang. Perlu kami sampaikan bahwa proses eksekusi putusan ini berlangsung dimediatori oleh pihak pengadilan negeri. Jadi proses eksekusinya tidak di luar pengadilan, tetapi berada di pengadilan. Nah, tentu ini adalah salah satu pegangan kami, bahwa prinsip-prinsip mediasi itu menggunakan asas-asas itikat baik daripada para pihak. Jadi sudah disampaikan kepada para pemohon dan termohon ya dari pihak pengadilan, bahwa kedua belah pihak itu dengan asas itikat baik harus menyelesaikan eksekusi putusan ini sampai selesai dan tuntas. Nah, namun memang kita melihat bahwa eksekusi putusan ini ketika belum dibayarkan 2 bulan lagi, salah satu pegangan kita adalah poin di dalam perdamaian yang sudah langsung dimediatori oleh pengadilan negeri. Kami memandang bahwa pihak perusahaan dengan proses eksekusi yang cukup cepat di dalam proses pengadilan itu adalah sebuah itikat baik. Namun kemudian, kalaupun memang ini nanti akan berpotensi juga sengketa, bahwa kita juga memiliki kewenangan untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan proses kesepakatan yang sudah diaktakan oleh Pengadilan Negeri Medan. Jadi kita optimis dengan asas itikat baik, dan kemudian ada mediator dari pihak pengadilan yang secara administratif dan secara aspek substansinya juga bisa kita jadikan sebagai kekuatan hukum apabila terjadi ke depan ada ingkar janji atau wan prestasi. Nah, tentu kami sih berharap dengan 2 kali pembayaran lagi dengan itikat baik ini nanti bisa segera selesai dilaksanakan. Tapi kalaupun seandainya ini tidak dilaksanakan, tentu poin-poin di dalam perjanjian itu sudah bisa kita jadikan dasar untuk melakukan upaya hukum apabila terjadi ingkar janji atau wan prestasi. Demikian para pemirsa sekalian. Baik, Pak. Sebuah perjalanan panjang, juga melelahkan, namun berbuah manis berkat advokasi konsisten dari BBH PPNI bersama para perawat kita di Sumatera Utara. Terima kasih banyak Bapak Jasmeno Hanadeak, Wakil Kepala BBH DPP PPNI, atas pencerahan dan perjuangannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh tim dari Badan Bantuan Hukum Pusat PPNI yang sudah selalu dan terus memperjuangkan teman-teman perawat kita di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak, selamat melanjutkan tugas. Ya, terima kasih Pak Sagi, terima kasih pemirsa sekalian, selamat sore. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Pemirsa, penuntasan sengketa antara PT Tembakau Deli Medica dan para perawatnya ini mengajarkan kita bahwa hukum formal harus berpadu dengan win-win solution yang realistis juga di lapangan pastinya. Menang di atas kertas tidak akan berarti tanpa eksekusi nyata di tangan saya. Saya Sagi, pamit undur diri dari PP Ninios. Terima kasih, sampai jumpa.